Nah, job interview itu apa? Itu adalah proses rekrutmen yang terdiri dari percakapan antara pelamar kerja dan perusahaan yang dilakukan untuk menilai apakah pelamar harus dipekerjakan atau tidak. Ada beberapa perusahaan yang meminta pelamar pekerja untuk meminta wawancara dalam bahasa Inggris. Next, ada tips wawancara kerja. Tips wawancara kerja yang pertama adalah riset mengenai perusahaan yang Anda lamar. Anda bisa cari di Google tentang perusahaan yang Anda lamar, atau bisa cari di forum-forum seperti Kaskus. Yang kedua, latihan menjawab pertanyaan yang biasa ditanyakan. Nah, untuk latihan menjawab pertanyaan ini, Anda bisa mengajak teman Anda, atau bisa juga Anda berlatih sendiri di depan kaca. Kemudian yang ketiga, Anda tidak boleh datang terlambat. Jadi diusahakan 15 menit sebelum waktu yang dijadwalkan harus sudah tiba di perusahaan. Kemudian yang keempat, membuat kesan pertama sebaik mungkin. Nah, kesan pertama ini bisa dilihat dari cara berpakaian Anda. Apakah cara berpakaian Anda rapi? Bisa juga dengan memakai parfum, karena itu sangat penting sekali bahwa Anda itu benar-benar niat dan siap. Kemudian berbicara dengan jelas, tidak dibuat-buat. Artinya saat Anda ditanya dan Anda akan menjawab, Anda harus berbicara dengan jelas. Artinya jelas itu terdengar dan juga tidak terbata-bata. Diusahakan tidak terbata-bata. Yang keenam, Anda bersikap sopan, duduk yang tegap, tidak bersandar atau bungkuk. Next, pahami apa yang ditanya oleh pewawancara, jangan memotong pembicaraan. Next, siapkan pertanyaan apabila disuruh bertanya oleh pewawancara. Artinya apabila Anda disuruh bertanya, Anda bisa bertanya minimal 3. Yang pertama, Anda tanyakan job desk-nya, Anda bisa tanyakan pekerjaannya seperti apa, yang ketiga gambarannya seperti apa. Nah, yang harus dihindari saat bertanya, jangan menanyakan tentang gaji. Next, perlakukan semua orang yang Anda temui di perusahaan yang Anda lamar dengan baik. Artinya saat Anda sudah tiba di perusahaan yang Anda lamar, Anda harus menaruh respect atau hormat ke setiap orang yang Anda temui. Mulai dari satpamnya, mulai dari customer service-nya, mulai dari office boy, bisa juga karena mungkin saja HRD bisa bertanya mengenai diri Anda kepada karyawan yang ada dan yang sudah Anda temui. Yang terakhir, berlatih etika dan bahasa tubuh. Nah, etika ini sangat penting. Seperti saat Anda akan masuk ke ruangan job interview, Anda mengetuk pintu terlebih dahulu, kemudian menanyakan terlebih dahulu, apakah saya boleh duduk? Seperti itu. Jadi Anda jangan langsung duduk, seperti itu. Kemudian etika itu ada juga, Anda harus eye contact dengan pewawancara. Karena apabila Anda tidak fokus, Anda terlihat seperti tidak yang serius. Itu contohnya untuk tips wawancara kerja. Next, apa saja sih hal-hal yang biasanya ditanyakan saat wawancara kerja dalam bahasa Inggris? Yang pertama, itu yang paling basic, yang paling sering ditanyakan adalah introduce yourself atau perkenalkan mengenai diri Anda. Yang kedua, what do you know about our company? Yang artinya, apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan ini? Yang ketiga, why do you apply for this position? Atau kenapa kamu melamar posisi ini? Yang keempat, what is your strength and weakness? Yang artinya apa kelebihan dan kekurangan Anda? Yang kelima, how much salary do you expect? Berapa gaji yang Anda harapkan? Yang keenam, why do you have to recruit you? Yang artinya mengapa kami harus merekrut Anda? Dan yang terakhir, biasanya perusahaan akan menanyakan, is there any question?
apakah ada pertanyaan? Begitu. Baik teman-teman, sekarang kita membahas cara menjawab pertanyaan dalam job interview berbahasa Inggris. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu biasanya pertanyaannya introduce yourself atau perkenalkan diri Anda. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Untuk memulai mengenalkan diri, biasakan ucapkan terima kasih dulu. Seperti contoh, first of all, thank you for giving me the chance for interview. Atau terima kasih atas kesempatannya. Lalu lanjutkan dengan perkenalan diri. Mulai dari nama atau name, usia, age, alamat, address, pendidikan atau education, pengalaman kerja atau work experience ataupun magang, internship experience, keahlian, skill, posisi yang dituju, job position you apply, dan ditutup dengan sekian mengenai diri saya atau that's all about me. Seperti contoh, first of all, thank you for giving me the chance for the interview, sir or madam. Let me introduce myself. My name is Pedri. I'm 25 years old. I live at Zaragoza, Spain. I have a job experience at Honda Prospect for 2 years as supervisor marketing. I'm good at operating computer, presentation, have many achievements in achieving target as sales. In this special occasion, I want to apply for marketing supervisor. Thank you, that's all about me. Itu contohnya. Next, apakah yang Anda ketahui mengenai perusahaan ini? Atau what do you know about our company? Bagaimanakah cara menjawabnya? Untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang tadi, Anda bisa lebih dulu mempelajari profil perusahaannya, seperti mencari tahu visinya apa atau vision, misinya apa atau mission, hingga sejarah atau history dari perusahaan tersebut. Jadi, Anda tidak harus menghafal semuanya, cukup memahami secara umum perusahaan ini bergerak di bidang apa, yang bagaimana bisnis mereka berjalan, seperti itu. Contohnya, all I know about Honda Prospect is a company that engaged in the automotive sector and has a big market share around the world. Next, bagaimana cara menjawab pertanyaan ketiga? Kenapa kamu melamar posisi ini? Atau why do you apply for this job? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jika kamu memiliki pengalaman bekerja di posisi yang sama, maka jelaskan kepada rekruter tersebut mengenai pengalaman Anda dan juga prestasi yang pernah diraih. Namun, jika tidak memiliki pengalaman sama sekali atau baru lulus kuliah, sebaiknya riset dulu mengenai posisi yang dilamar. Pelajarilah tentang seluk-beluk uraian pekerjaannya, job description, kemudian cari hubungannya dengan latar belakang pendidikanmu atau educational background. Keterampilan juga bisa atau skill yang kamu miliki. Contoh untuk yang berpengalaman. The reason I choose marketing supervisor because I have an experience as PIC marketing for 2 years and achieved as the best PIC marketing of the month for 8 times. Therefore, I'm expert at marketing working scope. Itu untuk yang berpengalaman. Kemudian untuk yang non pengalaman, Anda bisa jawab, the reason I choose marketing supervisor because I have been working as supervisor for account receivable for 3 years. And right now, I'm tend to apply for PIC marketing because promoting business is now my passion. Seperti itu. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan keempat, biasanya pertanyaannya apa kelebihan dan kekurangan Anda, or what is your strength and weakness.
Nah, bagaimana cara menjawabnya? Untuk kelebihan, sebaiknya beri jawaban yang sopan atau polite dan rendah hati, down to earth. Tunjukkan kelebihan yang kamu punya dengan konteks profesionalisme pekerjaan. Dan untuk menjawab kekurangan, Anda sebaiknya menjawab sesuatu yang sebenarnya tidak mahir dilakukan atau not good at. Namun, kamu sedang berusaha untuk memperbaikinya. You fix it. Hindari kalimat "saya tidak memiliki kekurangan" karena akan terkesan arogan. Or you say "I don't have weakness", don't do it. Nah, bagaimana cara menjawabnya atau contohnya? My strengths are I have a leadership spirit, I'm good at operating computer, and I'm used to meeting new people. And my weaknesses are I'm not good at doing design, I'm not expert in hardware, and I don't understand about coding. Itu contohnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menjawab pertanyaan kelima atau berapa gaji yang Anda harapkan? Or how much salary do you expect? Bagaimana cara menjawabnya? Jadi pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui harga yang cocok untuk dibayarkan kepada Anda sebagai calon pegawai baru. Perusahaan mungkin akan meminta slip gaji atau salary slip Anda sebelumnya untuk semakin yakin. Biasanya akan ada negosiasi atau negotiation mengenai gaji setelah mengajukan jumlah gaji yang diinginkan. Jadi tidak apa-apa jika mengajukan dengan harga paling tinggi pada awal negosiasi. Contohnya, based on my previous salary as marketing PIC, I received 5 million. So I propose for 5.5 million for the start. Oke, lastly, ini pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir yang biasanya ditanyakan oleh HRD atau rekruter. Apakah ada pertanyaan? Or is there any question? Nah, bagaimana cara meresponnya? Jika pertanyaan interview ini muncul, biasanya sesi wawancara Anda atau job interview Anda telah berakhir. Ini bisa menjadi momentum Anda untuk menunjukkan antusiasme dan motivasi positif Anda atau kesan positif. Anda bisa memberi pertanyaan-pertanyaan seputar budaya, peraturan, dan sistem perusahaan. Jadi, berikanlah pertanyaan yang benar-benar ingin Anda ketahui. Contohnya, benefit apa saja yang saya dapatkan jika diterima bekerja di sini, atau what are the benefits that I get if I am accepted? Atau juga kamu bisa bertanya, berapa lama sih jam istirahat yang bisa diberikan? Atau how long do I get a free time for lunch break? Atau kamu juga bisa bertanya, apakah ada uang lembur? Or is there any overtime payment? Seperti itu. Atau Anda bisa bertanya tentang perusahaan. That's all.